Ya, Smart Listener, buruh di Sulsel yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara atau KSN mengajukan tuntutan mereka mendesak upah minimum provinsi atau UMP naik sebesar 30% dari 3.165.000 itu menjadi 4.115.000 rupiah lebih untuk tahun 2023. Nah, Smart Listeners, apa kira-kira yang menjadi pertimbangan dari teman-teman dalam Konfederasi Serikat Nusantara atau KSN ini, kemudian seperti apa sih Smart Listeners untuk gambaran besaran UMP di tahun 2023 mendatang? Nah, untuk pagi hari ini kembali kita akan membahasnya di Makassar Insight untuk hari ini, tepatnya di Kamis 3 November 2022. Dan untuk saat ini saya sudah bersama dengan tamu spesial saya yang sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada, ya, di sini sudah ada Bapak Asmudil Ishak, Kepala Seksi Pengupahan dari Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah ya. Baik, kemudian di sini juga ada Bapak Andi Malantik, Ketua Serikat Buruh Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Andi Malantik. Mic-nya. Pagi Bu. Kita lupa nih dengan mic-nya, Pak. Pak Budi bisa memegang Pagi, mic-nya. pagi. Iya. Gimana kabarnya Pak Andi Malantik? Alhamdulillah baik-baik. Ya, ya tadi saya sempat was-was juga nih. Ini sudah mendekati jam 11. Ini kemana nih narasumber saya semuanya? Baik. Dan untuk Anda nih Smart Listener di perbincangan untuk pagi menjelang siang ini, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan tentunya di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, untuk hari ini kita membahas mengenai proses penetapan UMP 2023. Saya langsung ke Bapak Andi Malantik. Pak, tadi seperti diinformasikan ya bahwa dari teman-teman yang bergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara atau KSN ini mengajukan tuntutan untuk UMP itu naik sebesar 20 hingga 30% nih Pak Andi Malantik. Kira-kira apa nih yang menjadi pertimbangan ya dari teman-teman di KSN ini Pak, sehingga menginginkan untuk UMP itu naik sekitar 20 sampai 30%. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, terkait dengan kenaikan UNP yang disampaikan mungkin ya KSN. Kebetulan saya bukan orang KSN Bu, jadi saya di KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Dan apa yang dituntut teman-teman KSN sama juga dengan di KSBSI, ya menuntut ya minimal 20 sampai 30%. Tetapi ketika kita melihat regulasi yang ada saat ini, ya terkait dengan penetapan upah minimum provinsi yang diatur dalam PP 36 itu sangat tidak mungkin itu terjadi. Karena kenapa? Itu sangat jelas aturannya ya Pak Budi. PP 36. Kami melihat bahwa di PP 36 ini kalaupun ada kenaikan ya paling tinggi 2 sampai 3%. Kecuali kalau PP 36 ini dibuatkan aturan atau pengganti PP, nggak bisa terjadi kenaikan sampai 20 sampai 30%. Ya kan? Tapi sepanjang masih menggunakan PP 36 itu mustahil itu akan terjadi. Sehingga kawan-kawan buruh termasuk KSN, KSBSI, KSPSI ini menuntut agar supaya penetapan UNP untuk tahun 2022 ini tidak menggunakan PP 36 karena itu sudah pasti merugikan kawan buruh. Sangat logis ketika teman-teman menuntut itu 20 sampai 30%. Alasannya kenapa? Karena sebelum naik BBM kebutuhan pokok kita itu sudah naik. Begitu naik BBM, naik pula lagi ini kebutuhan pokok kita. Jadi sangat logis. Kemudian selama ini memang kenaikan UNP sesungguhnya bukan kenaikan, penyesuaian. Tetapi kali ini bukan lagi penyesuaian, tapi terjadi penurunan. Karena UMP tidak naik, bahan bakar naik, sembako naik.
Jadi terjadi penurunan kali ini untuk tahun 2022. Kemudian 2023 ketika misalnya ada kenaikan 2 sampai 3% misalnya, itu pun juga paling tinggi itu 3%. Itu juga bukan lagi kenaikan tetapi penurunan. Iya kan, tidak seimbang, tidak sebanding antara penghasilan dengan harga-harga yang ada di lapangan. Ya mulai dari sandan pangan dan papan. Ini semua terjadi kenaikan. Harga BBM ini yang selama ini kita beli paling kalau buru dia beli 20.000 ya bisa dipakai mungkin 1 minggu. Sekarang ini beli 30.000 ya paling 3 hari. Ya kan, 2 hari sampai 3 hari. Artinya kan ada penambahan biaya di situ. Itu bagi pekerja yang menggunakan kendaraan roda 2. Bagaimana yang roda 4? Terus bagaimana yang tidak punya kendaraan? Karena kan biaya angkutan ini baik ojol maupun dengan kendaraan konvensional kayak PT-PT misalnya, itu kan terjadi juga kenaikan dan kenaikannya sangat signifikan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan ya menuntut kepada pemerintah agar supaya PP ini ya jangan digunakan lagi untuk perhitungan atau penetapan UNP untuk tahun 2023 karena sangat merugikan bagi kawan buruh. Iya, sangat merugikan. Kalau menggunakan PP 78 itu agak mending sebenarnya. Andai kan sebelumnya ya. Iya. Itu PP yang Ada sebelumnya. Itu pun juga kemarin kita protes dari 2015 kita protes sampai lahir lagi PP 36 tidak dicabut-cabut ini PP 78. Inilah hebatnya pemerintah pusat. Ya, kalau semuanya dari PP 78 sendiri itu kira-kira kenaikannya berapa Pak? Ya agak lumayan lah kenaikannya, bisa 8 sampai 10% ya kalau PP 78. Tetapi kalau menggunakan Undang-Undang 13 ya bisa di atas 10%. Kalau menggunakan PP 78 Undang-Undang 13. Perlu kami sampaikan bahwa selama lahirnya PP 78 ini anggota Dewan Pengupahan tidak melakukan lagi survei KHL. Ya kan? Jadi 2015 sekarang 2022. Itu tidak pernah lagi kita lakukan survei. Sebelum lahirnya PP 78 masih kita lakukan survei KHL, kebutuhan hidup layak. Kita survei pasar-pasar tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Dan sekarang ini tidak. Kita cuma melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana inflasi yang dihitung oleh BPS. Jadi acuannya yang itu doang. Ya. Jadi hitungannya BPS terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah sekarang pertanyaannya kenapa saat ini belum dilakukan penetapan ya Pak Budi? Karena belum diumumkan hasil daripada perhitungan dari BPS tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi baik di nasional maupun di daerah masing-masing. Nah oleh karena itu ya ini yang membuat terhambat kita melakukan penghitungan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya bukan dasar dari situ, banyak ada kebutuhan hidup layak apa dan lain-lain. Ya untuk untuk kebutuhan hidup layak itu apa lagi item-itemnya? Lebih 60 item. Lebih 60 sandang, item. papan dan pangan. 68 Pak ya itu. Itu menjadi acuan ya. Salah satu acuan. Jadi bukan cuma acuan dasar, tetapi salah satu acuan sama dengan pertumbuhan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, PP 78 menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau menggunakan Undang-Undang 13 mengacu kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah. Selama ini ketika hasil hitungan BPS itu lebih tinggi pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah kita dibanding dengan nasional. Sehingga peluang untuk kenaikan upah minimum provinsi itu jauh lebih tinggi ketika menggunakan Undang-Undang 13 dibanding dengan PP 78. Apalagi PP 36. PP 36 ini sama halnya ya membuat buruh tambah miskin sesungguhnya dengan PP 36 ini. Disebut sebagai penyesuaian tapi sebaliknya. Jadi bukan juga penyesuaian juga, penurunan. Tapi penurunan. Karena lihatlah ya bahan bakar BBM lah ya kenaikannya berapa? 30%. 30% Pertalite. Kenaikan UMP
Ya 2 sampai 3%. Itu pun juga kalau naik 3%. Kalau Ya tidak kan? naik Pak, Kalau tidak naik gimana tuh? Seperti tahun ini tidak ada gimana? kenaikan. Ini jadi Ya, masalah ini ya, sebenarnya. ya. Jadi intinya Mm, adalah mm, saya berharap agar supaya pemerintah pusat ini mhm. dilakukanlah pengganti Ya, PP mhm. 36 ini. Itulah Iya. kuncinya kalau main betul-betul mau membuat buruhnya ini bisa belanja-belanja. Karena sekarang Belanja. tidak susah belanja. Iya Pak, Iya susah. iya. Untuk kebutuhan sendiri aja, aduh, Tahu bagaimana Bu, nih rumah tangga? Mhm, BBM naik, mhm, otomatis listrik naik, sewa rumah juga naik, mhm, ya kan? mhm. Jadi rumah, listrik, air belum dengan BBM itu sudah jutaan itu. Iya Pak, ya itu sudah Nah, jutaan ya. terus belum makan, belum sekolah anaknya, ya Hmm, kan? mhm. Kalau masih satu anaknya masih agak mending, tetapi kalau lebih dari satu, Kalau sekolah lagi, ya ya, gimana caranya? ya itu gaji kita itu sudah terkuras untuk transportasi ya. Iya, Ya. jadi gini, jadi Hmm, hmm, sebenarnya ini andaikan apa ya, eh, dinas tenaga kerja atau hmm, bidan ketenagakerjaan ini vertikal, ini agak mending untuk melakukan pemantauan. mhm. Kasihan saudara-saudara saya di Disnaker provinsi, Ya. ketika dia perintahkan ke daerah, mereka hampir tidak ada yang mau mendengar. Ya, Mhm, tentang bagaimana mensejahterakan buruh di perusahaan. hmm, Ya, salah satunya adalah mestinya harus buat susu. Ya, susu itu bukan seksi ya, tapi susu itu struktur dan skala upah. Ini yang Itu belum harus. jalan. Kalau Ya. ini jalan, walaupun misalnya tidak terlalu naik UMP, tetapi kan paling tidak ya bisalah sedikit sejahtera lah kawan-kawan. Karena kan kalau struktur dan skala upah ini kan kita melihat dari masa kerjanya, keahliannya, pendidikannya, apa dan lain. Nah, sekarang ini kan ya enggak seberapa banyak lah perusahaan-perusahaan kita di Sulawesi Selatan ini yang menggunakan susu ya Pak Budi ya. Struktur skala Struktur upah. dan skala upah. Hmm, Nah, sekarang ini kan yang banyak ini sebenarnya gini. Kalau cerita tentang UNP, menurut kami itu memang sebenarnya tidak adil. hmm, Kenapa? Karena menguntungkan bagi perusahaan besar, menengah ke atas, merugikan bagi pengusaha kecil. Kenapa? Sesungguhnya pengusaha kecil ini belum sanggup kok dong menggaji karyawannya UMP. Tetapi kenamanya aturan harus dipaksakan membayar UMP karena kalau tidak masuk kategori tindak pidana kejahatan. ya. Itu Begitu dapat pun sanksi ya. dapat sanksi. Bukan sanksi biasa-biasa lagi, bukan pelanggaran, ini kejahatan. Ya. Itulah bedanya. Kalau pengusaha dia menengah ke atas, sesungguhnya dia sudah mampu membayar di atas UMP, tetapi yang diberikan UMP saja. Nah, ini perlu pengawasan sebenarnya. Butuh memang apa istilahnya kerja-kerja keras pemerintah dalam hal melakukan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha ini yang memang sudah bisa memberikan UMP ya mesti di atas UMP ya mesti harus diberikan dengan cara itu tadi susu struktur dan Struktur skala upah. Ini menjadi patokan gitu ya. Struktur patokannya dan ya skala itu. upah. Baik, dari Pak Andi Malantik kita break dulu untuk saat sebelum kita ke Pak Pak Asbudil, Pak Budi ya, kita panggilnya Pak Budi ya. Baik, Pak Budi, ini tadi seperti diinformasikan oleh dari Pak Andi Malantik ya, ini terkait dengan keinginan dari teman-teman buruh untuk UMP itu naik sekitar 20-30% nih Pak. Tadi kita juga sempat menyebutkan ini terkait undang-undang ketenagakerjaan yang baru ya, PP nomor 36 tadi ya. Ini dari Pak Budi sendiri bisa memberikan sedikit gambaran Pak dari undang-undang sebelumnya, sebelum ke undang-undang 36 ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semua. Mungkin sebelum saya menyampaikan, tapi sebenarnya kan tadi sudah apa disampaikan tadi Pak Andi Melanti itu katakanlah sudah paripurna yang oke, tapi dari pemerintah saya ingin menambahkan. Yang pertama harus berbicara dulu latar belakang upah minimum ya. Latar belakang upah minimum itu dibuat oleh pemerintah untuk melindungi, untuk kepentingan pekerja sebagai jaring pengaman. Artinya pemerintah membuat upah minimum ini supaya tidak ada nilai lebih rendah dari yang telah ditetapkan. Jadi upah standar begitu Pak? Ya, sebagai jaring pengaman ya itu. Terus untuk siapa ini upah minimum? Nah, upah minimum ini diperuntukkan bagi pekerja
yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. Jadi pekerja yang mempunyai masa kerja di atas 1 tahun itu harus didorong perusahaan membuat dan menerapkan namanya struktur skala upah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dimelanti, dan itu wajib ini. Jadi pekerja yang di atas 1 tahun itu harus susu dibuatkan dan diterapkan, bukan dibuatkan doang, tapi dibuat itu dan diterapkan oleh perusahaan. Permen 01 Permenaker 1 2017 itu tentang struktur skala upah. Artinya kalau susu di atas tadi yang disampaikan Pak Dimelanti bahwa upah terendah, upah minimum itu tidak bisa beririsan. Jadi dia harus di atas. Jadi upah terendah di perusahaan yang telah menerapkan struktur skala upah itu harus di atas daripada upah minimum. Tidak bisa beririsan. Itu upah terendah ya. Itu bagi-bagi tenaga kerja, mungkin pekerja yang jabatannya katakanlah cleaning service, OB security, itu upah terendah. Itu biasanya upah terendah yang ada di perusahaan kalau perusahaan itu menerapkan yang namanya susu. Jadi tidak bisa dia beririsan dengan UMP, dia harus di atas upah minimum itu susu. Tapi upah terendahnya yaitu. Yang kedua bahwa saya juga tadi sepakat dengan Pak Dimanti bahwa PP sebelumnya itu kan 78 2015 ya, kita terakhir ya. Itu pun keluarnya PP 78 itu memang pada saat, jadi kita juga kemarin itu di 2015 itu agak ini ya, karena kita sudah mau penetapan, tiba-tiba keluar aturan ini. Aturan PP 78 harus digunakan yang memang berdasarkan perhitungan penetapan UMP pada waktu itu harus menggunakan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi secara nasional. Jadi kita tidak memakai lagi KHL ya, kebutuhan wilayah. Terus keluarlah PP 36. PP 36 ini kan 78 itu kan memang akan ditinjau 5 tahun ya. Jadi sudah genap 2021 keluarlah PP 36 2021 tentang pengupahan. Nah, di sini mengatur beberapa variabel. Jadi ada rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita, banyaknya rumah tangga yang bekerja, rata-rata rumah tangga ditambah pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, itulah yang dikeluarkan oleh BPJS yang diberikan kewenangan. Jadi semua data itu yang digunakan nanti di dalam perhitungan maupun penetapan UMP itu digunakan, dikirimlah ke pusat. Dalam hal ini kementerian nanti keluarkan surat edaran secara nasional gitu. Jadi kalau saya boleh bahwa tuntutan teman-teman serikat sekian persen ya, malah tadi kasihan karena sudah 30%. Saya sih pribadi menganggap bahwa itu wajar dan sah saja, karena mereka juga mempunyai mungkin dasar terutama dengan kenaikannya BBM ini. Tapi perlu kita perhatikan juga bahwa kenaikan BBM ini bukan cuma teman-teman pekerja itu yang berdampak. Kalau saya melihatnya semua lini lah, semua sektor ya. Dan harus dihitung, jangan sampai kenaikannya terlalu tinggi, itu nanti bagaimana dengan dunia usaha ya. Nah itu juga, karena kita tidak inginkan juga ya sebagai pemerintah bahwa ketika kenaikan ini terlalu melonjak, dampaknya nanti di dunia usaha. Nah kita tidak inginkan itu kalau terjadi juga kan PHK kan ya, itu mungkin juga ya. Itu yang harus diperhatikan, dan kita sangat berharap bahwa pemerintah pusat bisa mengeluarkan instrumen lain ya. Misalnya Pak, misalnya seperti apa Pak untuk instrumen lain untuk sebagai penengah dari pemerintah pusat? Instrumen maksudnya gini, kita juga tidak memakai PP 78, tapi paling tidak ada alat yang bisa digunakan dengan tidak bertentangan dengan PP 36 ini juga. Karena ini kan dasarnya kan harus di PP 36 kan. Tapi kan kita lihat kondisi sekarang gimana dengan kenaikan BBM ini. Jadi pemerintah pusat sebenarnya bisa mengeluarkan instrumen yang bisa digunakan, tapi tetap penyerta mungkin ya, penyerta dari PP 36 mungkin ya. Ya.
Jadi itu kita sangat harapkan bersama. Karena kita pemerintah ini kan sebenarnya kan kita berdiri di tengah. Oke. Tengah. Baik, Pak Budi, ini kan memang sudah menjadi hal yang rutin dilakukan setiap tahun ya Pak untuk penetapan UMP ini ya. Dari teman-teman pekerja, kemudian dari pemerintah sendiri ya, dalam artian ini Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Transulsel ini untuk pembahasannya sejauh ini seperti apa Pak? Dari teman-teman pengusaha juga seperti apa Pak tanggapannya? Kebetulan saya juga duduk di Dewan Pengupahan selaku wakil sekretaris dari unsur pemerintah. Ini sudah rutinitas yang kita lakukan setiap tahun. Jadi memang di Sulawesi Selatan itu sebelum berlakunya PP 78 sampai 36 itu memang perdebatan alot ya, karena berdasarkan hal yang dilakukan survei di ini real loh ini. Dorang real kalau masing-masing melakukan survei di kabupaten kota dengan turun 3 unsur yang satu tim ini. Jadi tidak boleh melantik sama-sama SP turun di pasar Tidore saja, harus digabung. Jadi satu tim itu 3 orang, ada pemerintah, unsur Apindo dan ini. Tripartit begitu ya? Tripartit, tepatnya tripartit. Jadi jangan pekerja semua Nggak begitu bisa. ya. Jadi harus ada tripartit. Nah, keluar PP 78 ini Sulawesi Selatan ini walaupun sudah ada nilai yang pasti persentasenya kan. Nah, kita kemarin setelah memakai PP 78 ini kita pernah sampai kurang lebih 7% itu kenaikannya. Itu pun juga menjadi perdebatan. Nah, tetap kami dari unsur pemerintah kita tetap mengakomodir semua opsi-opsi yang ada. Nanti kita serahkan ke gubernur sebagai penentu akhir. Nah, tadi yang disampaikan bahwa kalau Sulawesi Selatan itu kan sebenarnya bukan penetapan lagi namanya. Kita di PP 36 ini yang sudah menetapkan itu namanya penyesuaian. Tapi Pandi Melanti tidak setuju tadi namanya penyesuaian, katanya bukan penyesuaian, naik. Penurunan ya. Nah, kalau di PP 36 kan namanya penyesuaian kan. Penyesuaian Pak, tidak kecuali memang provinsi kabupaten kota yang pertama kali itu dikatakan penetapan. Tapi beliau tadi tidak setuju kalau dikatakan penyesuaian. Harusnya kalau penyesuaian kan harus naik kan. Tapi melihat di 2021 memang tidak ada kenaikan. Tapi itu juga ada dasarnya. Dan kita sudah lakukan diskusi di dalam rapat itu. Sehingga kita memberikan rekomendasi pada waktu ke gubernur untuk menetapkan. Tapi bukan satu opsi loh, 2 opsi yang kita berikan. Ada dari opsi dari unsur pekerja, ada juga opsi dari pihak Pindo. Dari pihak Apindo ya. Jadi kalau semuanya kenaikan dari 20 sampai 30% dari pihak Apindo sendiri, bagaimana Pak untuk yang diterima kira-kira dari pemerintah? Ini sangat sulit untuk menjawab. Sangat sulit ya, karena harusnya juga dari pihak Apindo juga harus hadir gitu ya. Harusnya dari perwakilan itu bisa menjawab itu. Iya. Kalau saya mau menjawab bilang tidak bisa kan sana memihak nantinya, tidak bisa. Nanti marah nanti. Ini dari pihak Apindo juga kemarin nih ya, saya sudah mencoba menghubungi tapi kayaknya untuk ketuanya itu ada di kota, ada di Jakarta katanya, jadi agak susah ya untuk menemukan waktunya yang tepat. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat ya Pak Budi dan juga Pak Andi Maletik sebentar ya, kalau umpamanya Bapak ingin berkomentar dari penjelasan dari Pak Budi tadi ya. Baik, dan smart listeners untuk Anda juga nih silakan yang ingin memberikan masukan ya ataupun aspirasi silakan ya. Kami menantikan Anda yang ingin berkomentar untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita masih menantikan Anda tentunya dengan tema proses penetapan UMP 2023. Kami masih ada sampai jam 12 siang nanti. Ya baik, kita lanjut lagi di Makassar Insight dan kita masih membahas ya untuk proses penetapan UMP 2023 masih bersama dengan Pak Budi, Kepala Seksi Pengupahan di Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga masih bersama Bapak Andi Malantik dari Ketua Serikat Buruh Sulawesi Selatan ya. Jadi tadi ya Smart Listeners untuk dari teman-teman buruh ini untuk UMP itu menginginkan kenaikan 20 sampai 30% ya. Kemudian dari
Pak Budi juga ini mengatakan itu ada banyak hal ya yang menjadi pertimbangan untuk penetapan UMP ini ya, khususnya tadi untuk bagaimana dari PP 78 kemudian sampai pada PP 36 tadi ya. Kemudian dari teman-teman pengusaha juga dan Pak Budi ini sebagai salah satu dari Dewan Pengupahan Pak ya. Unsur pemerintah. Nah, saya juga jadi penasaran nih, kalau dari Dewan Pengupahan itu terdiri dari apa saja, Pak? Pak. Tapi sebelum ke Pak Budi, Pak Andi Malentik ingin merespon apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Silakan, Pak. Iya, Ya. oke. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Budi sangat menarik bagi saya dan tantangan bagi saya Pak Budi. Karena kenapa? Ya cerita tentang PP 36 ini yang menurut aturan ya yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa ya bukan penetapan lagi tapi penyesuaian. Penetapan saja masih kita ragukan, apalagi cuma penyesuaian. Iya kan? Nah, penyesuaian. Jadi kan sudah sering kami sampaikan bahwa Ini menjadi pertanyaan setiap ya. tahunnya itu kenaikan UMP itu menurut saya itu bukan kenaikan, penyesuaian. Penyesuaian. Akhirnya Pak Jokowi mungkin dengar, akhirnya dia buat aturan bukan lagi penetapan, penyesuaian. Kan gitu kan? Iya. Padahal ya kalau penyesuaian ya memang pasti tidak ada kenaikan. Yang namanya penyesuaian. Nah, jadi sudah pasti tidak ada kenaikan, namanya penyesuaian kan? Iya. Iya, sudah ada kenaikan, saya menurut saya ada penyesuaian. Berarti kalau penyesuaian berarti tidak ada kenaikan. Itu sudah pasti. Karena kan kalau naikkan misalnya 2-3% sama halnya tidak ada kenaikan. Karena kenapa dibandingkan dengan kenaikan bahan pokok saat ini yang naiknya 30, lebih 20%, 20%. kemudian BBM naiknya lebih 20%, listrik, kemudian sewa rumah apa dan lain-lain. Itu tidak sebanding ya dengan Tidak sebanding dengan penyesuaiannya. penyesuaian, bukan maaf saya tidak mengatakan lagi kenaikan. Penyesuaian 2%. 2 Iya sampai kan? 3%. Iya, 2 sampai 3%. Karena kan yang namanya penyesuaian artinya ya bisa saja memang kalau bahasa ini dengar memang ya pastilah rugilah kaum buruh ya. Karena hanya menyesuaikan saja. Jadi daripada terlalu banyak kerugian buruh ya enggak apa-apalah kita tambah 3% dari 30%. Berarti masih terdapat kerugian 27% kerugian buruh di sini. Siapa kan? yang mau menutupi itu? Nah, itu yang jadi masalah. Itu maksud jadi hutan negara itu. Bu. Ya. Hutan negara atau hutan negara atau dosa negara gitu kan. Karena kan setahu saya negara ini mesti harus peduli kepada rakyatnya dan bagaimana rakyatnya supaya bisa sejahtera. Ini konstitusi kita, undang-undang dasar kita seperti itu. Ya, bagaimana pekerja juga bisa hidup layak. Bagaimana begitu ya? layak, bagaimana buruh ini bisa sejahtera. Ini konstitusi. Tetapi PP 36 ini ya menurut saya melanggar konstitusi. Ya, apalagi ya Undang-Undang 11 2020 ini kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional. Cuma ada tambah lagi bersyarat. Iya kan ini makanya Indonesia ini abu-abu sebenarnya. Ada bersyaratnya lagi. Ada bersyaratnya. Makanya tetap berlaku PP 36. Coba tidak ada bersyaratnya. Tidak berlaku Tidak PP 36. berlaku tidak PP 36 Iya, ya. namanya inkonstitusional. Artinya bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Tetapi tetap harus berlaku. Nah, Ini jadi masalah. Makanya muncullah itu bahasanya Pak Budi tadi, mohon maaf, ya kan, bahwa bukan kenaikan, penyesuaian. Karena memang sudah tidak bersyarat, iya kan, sudah tidak bersyarat sesuai konstitusi kita. Lalu kemudian, ya upah minimum itu memang ya diperuntukkan bagi pekerja-pekerja lajang yang masih baru. Itu aturan yang sesungguhnya. Tetapi faktanya saat ini ya mungkin 80-90% ya sudah pengusaha ya memberikan upah hanya itu. sudah menikah tapi Ya. tetap Belum bercerita menikah, Bu. Hanya itu, ada yang masa kerjanya puluhan tahun masih tetap itu. tetap sama upahnya. Tetap sama. Ya. Dan bahkan tadi malam ada anggota kami mengadu, malah upahnya itu di bawah UMP lagi. Waduh. Hanya 2.700.000 ya. Sekitar kurang lebih 2.700.000. Nah itu seperti Gitu. apa itu Pak? Itu Kalau masuk Pak? kerja sudah 10 tahun lebih loh itu. 12 tahun. 12 tahun 12 Pak. tahun dia sudah kerja masih gaji 2,7. Ya kan kasihan. Bayangkan kerjanya tinggalnya di Maros, kerjanya di Bandang. Tapi terpulus perusahaannya ya. Tapi perusahaan yang merasa ini ya harus berubah lah.
Jangan nanti ditindaki, lalu kemudian baru berubah. Kan kurang bagus. Iya, jadi Itu saya berharap ini para pengusaha-pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan ini ya sadar dirilah, kalau Anda mampu membayar, bayarkanlah. Kecuali kalau tidak mampu ya mengadulah ke Pak Budi. Insya Allah bisa dikasih kemudahan, karena kan tidak bisa juga kita pasarkan pengusaha untuk membayar UMP kalau yang tidak mampu. Tetapi kalau mereka mampu ya haruslah. harus dibayarkan. Harus ya? dibayarkan. Walaupun aturan ini bertentangan, tapi kalau tidak mampu mau dia apa? Masa gara-gara kita paksa kalian gulung tikar, kan kurang bagus. Oke. Jadi sebaiknya memang ya pengusaha ini harus sadar. Oke, dari Pak Budi ini gimana nih Pak? Tadi seperti diinformasikan oleh Pak Andi Malantik ya, itu banyak kejadian seperti itu ya. Gajinya tetap, ya tidak ada kenaikan, tidak ada penyesuaian, padahal sudah lama bekerja. Nah, itu gimana Pak Budi? Saya cuma mau Lebih dekat dengan mic-nya, ya. Ya. 36 itu provinsi dan kabupaten kota yang Bisa yang ini Pak? Baik. Oke. sudah menetapkan itu memang namanya penyesuaian perhitungan. Kecuali provinsi dan kabupaten pertama kali itu penetapan. Apa yang disampaikan tadi bahwa memang tugas kita Dinas Ketenagakerjaan baik provinsi maupun kabupaten kota melakukan pembinaan di perusahaan. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan secara rutin atau berkala, ditemukan ada upah di bawah upah minimum, itu kita lakukan pembinaan ke perusahaan. Ada juga teman-teman pekerja itu mengadu, melakukan pengaduan secara tertulis, itu ditindaklanjuti oleh teman-teman pengawas. Karena itu salah satu domain teman-teman pengawas secara normatif ya, jadi untuk menindaklanjuti. Itu sanksinya seperti apa Pak? Sanksi juga ada secara administrasi, sampai ke sanksi pidana kalau tidak salah ya, Pandai Malantik. Cuma saya tidak bisa terlalu memberikan komentar jadi karena saya bukan berada di bidang pengawasan. Saya berada di bidang HI. Tapi sanksi ada loh sanksinya. Dan memang bukan kendala sebenarnya ya. Terutama kan ada juga yang misalnya ditanya kenapa gajimu begitu, kan tidak melakukan pengaduan dalam BRMI Pak, sekian dari pasal tidak kerja. Ada itu yang terjadi, maaf ya Pandai Malantik, tapi bukan anggota tak. Ada juga sih yang begitu, ada dan itu ada memang. Jadi kalau ketika teman-teman pekerja melakukan pengaduan bahwa upah saya, dan itu ada yang melakukan pengaduan dan tidak lanjuti oleh teman-teman pengawas, malah dipanggil perusahaannya, dilakukan pembinaan ya gitu. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, untuk pengawasan sendiri itu tiap-tiap perusahaan itu ada waktunya Pak untuk ke perusahaan-perusahaan Pak, untuk mengawasi untuk penggajian ini. Sebenarnya bukan cuma di pengawas saja, kita pun di bidang hubungan industrial ada, jadi kita melakukan pembinaan. Cuma bedanya kita ini kan di bidang pengawasan yang HI ya, hubungan industrial, kalau kita kan pembinaan, syarat-syarat kerjanya bisa kita lakukan, termasuk upahnya, tapi pemeriksaan itu ada di pengawasan. Nah itu, dia bisa melakukan pembinaan dan pemeriksaan. Kalau kita di bidang HI enggak, cuma lakukan aja pembinaan. Kita temukan bahwa yang seharusnya perusahaan ini sudah harus membuat PP, kita sampaikan. Harus loh buat PP, karena itu mengatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Disampaikan, daripada nanti penguasa yang dapat kok udah kasih kok sanksi toh. Kalau kita kan tidak bisa memberikan sanksi. Ya. Jadi kita itulah pembinaan-pembinaan kita lakukan di bidang industrial. Kalau pengawas ya sekira itu. Oke, tadi seperti juga disampaikan oleh Pak Andi Malantik tadi ya, kalau semuanya secara kalau dilihat dari pendapatan yang masuk di perusahaan itu bisa mencukupi ya untuk menggaji normal, tapi kenyataannya itu tidak bisa menggaji secara normal. Nah itu bagaimana Pak kalau kasus seperti itu? Kan sebenarnya gini, kalau kita berbicara upah minimum itu kan
sudah tidak ada perdebatan. Itu harus wajib dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Tapi tentu dengan melihat kondisi perusahaan ada jalan. Kemarin di pandemi ya, kita jalan dengan kenaikan itu, kita kasih jalan perusahaan gini. Kita juga tidak bisa memaksakan perusahaan kau harus membayar sesuai MP. Kita juga tidak bisa bilang di bawah. Tapi lakukanlah dialog musyawarah terhadap pekerja. Harus ada transparansi. Bahwa kita punya kondisi orang gini. Gimana kalau kita tunda dulu kenaikannya, kita bayar sekian. Itu kan begitu yang bisa dilakukan. Tapi kan kalau kita dari segi pemerintah tidak, kau harus lakukan itu. Ketika pemerintah menetapkan UMP, itu harus dilaksanakan. Nah, tapi itulah cara-cara perusahaan sebenarnya harus berjalan musyawarah, sepakat. Kita lihat gitu, kita bekerja di sini, saya belum mampu bayar UMP. Buat kolaborasi itu bisa dilakukan itu. Tapi kita tidak bisa mendorong perusahaan. Pemerintah tidak bisa mendorong perusahaan katakan harus begitu. Memediasi Pak ya. Itu. Kan kalau sepakat itu kan katakanlah ya. Kalaupun di bawah aturan sebenarnya tidak boleh. Tapi karena kondisi ya. Nah itu tidak apa-apa, kita musyawarahkan, kita sepakat. Diskusi lagi ya dengan teman-teman pekerja. Iya. Ya. Pak Andi Malantik, ada yang ingin dikomentari Pak? Ya, jadi menarik kalau cerita tentang tupoksi pengawasan dengan HI kan sangat jelas bahwa HI ini kan cuma sekedar memberitahukan saja bahwa seperti ini. Tapi kalau pengawasan penegakan, jadi polisinya ketenagakerjaan itu adalah pegawai pengawas. Karena kan di pengawas itu kan namanya penyidik pembantu. Jadi dia bisa sidik dan bisa dia jadi tersangka kan pengusaha ketika ada perusahaan yang melakukan kejahatan, bukan pelanggaran. Jadi kan beda gini ya. Beda pelanggaran, beda kejahatan, Pak. Ya kan? Kalau pelanggaran biasanya kan diberikan sanksi administrasi. Tapi kalau kejahatan itu pasti sanksinya kurungan. Nah, perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum provinsi itu masuk kategori tindak pidana kejahatan. Dan sanksi hukumnya itu lumayan. Ya, bisa maksimal 4 tahun. Itu kalau tidak memberikan upah minimum provinsi. Nah, oleh karena itu memang ya kita juga tidak sampai hati ya. Teman-teman serikat juga tidak sampai hati sampai pengusahanya di penjara. Tetapi kalau sudah sering kali kita sampaikan, toh juga tetap melakukan kejahatan, apa boleh buat? Ya seperti pengusaha-pengusaha ketika ada pekerjaannya melakukan korupsi atau penggelapan, ya kan mereka lapor ke polisi juga. Apa bedanya kalau pekerja misalnya pengusaha melakukan kejahatan tentang upah minimum, ya wajib juga pengusahanya melapor. Dan hal ini terjadi. Ada perkara kemarin, klien kami itu melakukan penggelapan, tetapi di sisi lain pengusaha juga melakukan kejahatan. Jadi saya lapor juga ke perusahaan, lapor juga ke polisi, supaya ini imbas. Ya kan, jangan cuma pengusaha yang bisa melapor, pekerja tidak bisa melapor. Makanya ketika ada pekerja melakukan kejahatan, misalnya penggelapan, ya kita mesti harus selidiki. Apa sebabnya sampai dia melakukan kejahatan? Apa sebabnya sampai dia melakukan penggelapan? Ya mungkin saja ya mereka sakit anaknya atau kadirinya tidak ada uangnya, hanya dia melakukan penggelapan. Karena pengusaha tidak masukkan BPJS Kesehatan. Itu bisa terjadi. Akhirnya apa? Ketika pengusaha laporkan ke polisi, kami juga laporkan mereka karena tidak masukkan ke program BPJS Kesehatan. Kan gitu ya, itu anunya. Jadi makanya pengusaha juga jangan percaya diri tapi tidak tahu diri. Begitupun juga pekerja jangan percaya diri tapi tidak tahu diri gitu ya. Jadi harus hak dan kewajiban ini ya jalan. Sama ya. Iya, makanya di perusahaan memang mesti harus ada namanya PKB. Salah satu cara untuk mensejahterakan buruh di perusahaan ya PKB. Selain susu tadi Pak Budi ya. Selain PKB. susu yang mesti harus PKB. Bukan Partai Kebangkitan Bangsa. Bukan PKB. Tapi PKB itu perjanjian kerja bersama. Oke, ada PKB perjanjian. Itu dibuat oleh serikat dengan pengusaha. Kalau PP hanya pengusaha yang buat, disetujui salah satu perwakilan buruh. Kalau PP, makanya ketika ada PP, ada serikat bisa berbohong untuk buat PKB. Tetapi faktanya memang, ya mohon maaf Pak Budi ya, ini oknum ya, kadang masih kurang dukungan dari oknum-oknum dinas tenaga kerja terkait dengan pembuatan PKB. Ini kendala di lapangan. Karena kenapa? Mungkin SDM-nya kurang, atau mungkin belum paham atau bagaimana, kan gitu kan? Jadi
Oleh karena itu memang ya mesti kita harus sadar diri ya. Percaya diri kita masing-masing, Hak dan tapi harus tahu kewajiban. diri juga. Yang terpenting adalah hak dan kewajiban yang harus jalan. Seiring ya, hak Seiring dan dan kewajiban. seirama. Iya. Mitra kita pengusaha, mitra kita pemerintah. Oke. Ya kita harus seiring dan seirama menjalankan ketenagakerjaan ini bagaimana masa depan buruh kita. Iya, Agar sadar supaya- dengan hak dan kewajiban Iya, masing-masing iya. gitu ya. Baik, kita terbatas oleh waktu gitu ya Pak Andi Malantik. Kayaknya Siap, siap. 1 jam nggak cukup ya diskusinya cukup, Pak. ya. Minimal kalau Pak Lanjut Budi lagi. satu kali minimal 3 jam. Baik, Pak Budi, mungkin ada yang ingin sampaikan lagi Pak. Ini untuk proses penetapan apa ya untuk penetapan UMP 2023 ini Bukan penetapan Bu, penyesuaian. penyesuaian Ya. ya, proses penyesuaian ya. Baik. Oke. Mungkin komentar saya yang terakhir ini ya terkait dengan penyesuaian penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan. Kita memang sudah agendakan di tanggal 8 tapi bukan penetapan dulu, belum penyesuaian ya, tapi itu ada pra ya. Jadi kita lakukan pra penetapan itu atau pra penyesuaian. Kenapa? Kita harus diskusi sesama teman-teman anggota Dewan Pengupahan bagaimana menyikapi kenaikan BBM ini Itu terhadap ya. penetapan UMP 2023 nantinya. Karena di situ kan ada unsur akademisi atau pakar ya yang duduk di dalam anggota Dewan Pengupahan. Nah, untuk penyesuaiannya kita menunggu data yang dikeluarkan BPJS yang dikirim nantinya ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kementerian mengeluarkan satu edaran secara luas. Data-data ini akan dipakai. Nah, yang saya mau sampaikan terakhir bahwa salah satu tugas Dewan Pengupahan di dalam Permen 1321 itu bahwa Dewan Pengupahan mempunyai tugas dan fungsi memberikan. Jadi ini kadang orang bilang kita yang menetapkan, padahal tidak. Cuma salah satu tugasnya bahwa memberikan rekomendasi kepada gubernur dalam rangka penetapan upah minimum provinsi dan UMK kabupaten kota bagi daerah yang mengusulkan. Itu salah satu tugasnya. Di lain tugas-tugas lain yang banyak. Ya, saya kira itu. Itu ya. Baik, dari Pak Andi Malantik, closing statement-nya Pak. Closing statement saya. Jadi tuntutan kawan-kawan ini yang 20-30% ini akan terrealisasi ketika pemerintah pusat merubah PP 36. Sepanjang tidak bisa merubah, mustahil itu akan terjadi. Pertama, karena kenapa? PP 36 ini kan mendegradasi hak-hak pekerja. Iya, sangat merugikan kaum buruh kita di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Nah, oleh karena itu memang ya salah satu cara untuk mensejahterakan buruh ada beberapa poin tadi. Pertama memang ya regulasi ini harus diperbaiki. Kedua memang di perusahaan ini harus ada namanya susu. Ketiga harus ada PKB. Bagi perusahaan yang mempunyai serikat buruh serikat pekerja. Satu hal yang saya sampaikan bahwa oknum-oknum ketenagakerjaan ya banyak tidak menginginkan ada serikat buruh di perusahaan Pak. Ini ada oknum ya. Saya tidak menyebut nama. Tetapi berdasarkan informasi kami dapat ketika oknum dinas tenaga kerja melakukan sosialisasi pembinaan di perusahaan, dia adalah yang menyampaikan bahwa tidak perlu ada serikat. Ya kan? Ini yang saya harus cari tahu siapa oknum ini. Ya kan? Agar supaya ditindaklanjuti. Karena serikat buruh pemerintah Apindo ini semitra. Ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam rangka mensejahterakan buruh di Indonesia. Yang pastinya ini harus duduk bersama ya. Harus duduk bersama. Dari pekerja, kemudian dari pengusaha dan juga dari pemerintah ya. Siap. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Budi dan juga Pak Andi Malantik ya. Kita lanjut lagi sama-sama, nanti Pak ya di lain kesempatan. Baik, smart listeners, sekali lagi ini harus ada kesepakatan ya antara pengusaha dan karyawan, jangan sampai ada yang dirugikan, harus transparan dan demokratis tentunya ya untuk pengenaan upah ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit dan sekali lagi ada Pak Budi dan juga Pak Andi Malantik. Kami pamit semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.